Pendengaran adalah jendela dunia, Pendengaran mengartikan suara. dan suara menyampaikan maksud, informasi, serta ekspresi. Dari mendengar, kita mengerti komunikasi. Dari mendengar, kita memahami isi hati. Dan dari mendengar, kita dapat berekreasi. Eh, Dok. 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 Oh, halo Den. Dari tadi aku udah manggil kamu dari sana, Dok. Bentar. Maaf, gimana Den yang tadi? Bisa diulang? Tadi aku udah manggil-manggil kamu dari sana, Dok. Oh, sorry Den. Jadi sekarang kita mau kemana, Dok? Sekarang apa? Sekarang mau kemana dulu, Dok? Oh, sekarang kita makan aja dulu Den. Pendengaranmu kenapa sih, Dok? Kamu kurang fokus atau ada apa? Iya ya, aku kenapa ya? Kamu bisa dengar kan, Dok? Noise-induced hearing loss merupakan penurunan fungsi pendengaran akibat paparan suara bising dalam durasi tertentu, yang dimana kelainan ini 100% dapat dicegah. Dalam kehidupan sehari-hari tentu banyak suara yang kita dengar, entah dari televisi, radio, suara kendaraan lalu lintas, dan lain-lain. Biasanya, suara-suara tersebut memiliki intensitas yang aman untuk didengarkan oleh telinga. Akan tetapi, bukan berarti semua jenis suara aman untuk didengarkan. Suara dengan intensitas yang tinggi berpotensi merusak rambut-rambut halus pada rumah siput, telinga bagian dalam, yang memiliki peranan penting dalam mengonversi getaran suara menjadi sinyal listrik, yang nantinya akan diartikan pada pusat pendengaran di otak. Bahkan, suara dengan intensitas yang sangat tinggi berpotensi merobek gendang telinga Anda. Lalu, siapa sajakah yang rentan terdampak akan kelainan ini? Semua orang dari segala rentang usia tanpa terkecuali termasuk Anda. Menurunnya fungsi pendengaran akibat suara bising dapat terjadi baik secara cepat maupun secara perlahan. Akan tetapi, penurunan secara perlahan jauh lebih umum terjadi sehingga seringkali tidak disadari. Tanda-tanda dan gejala NIHL adalah Anda mulai kesulitan dalam memahami arti ucapan seseorang, terutama dalam keramaian. Percakapan di tempat sepi akan terasa jauh lebih jelas untuk Anda dengar. Kemudian, Anda juga akan cenderung lebih susah memahami ucapan yang diucapkan oleh seorang wanita dibandingkan oleh seorang pria. Selain itu, gejala lainnya meliputi suara mendengung pada telinga. Bila Anda merasakan penurunan fungsi pendengaran, segeralah konsultasikan kepada dokter. Lantas, suara apa saja yang dapat menyebabkan NIHL? NIHL dapat disebabkan oleh suara-suara yang berasal dari tempat pekerjaan, seperti pusat proyek bangunan, ataupun dari kegiatan-kegiatan rekreasi, seperti dari kembang api, suara senjata api, dan juga dari mendengarkan konser musik. Dan yang paling penting, yang sangat lekat dan relatif digunakan oleh masyarakat umum pada saat ini, yaitu penggunaan personal listening device atau PLD, yang contohnya seperti earbuds, headphone maupun headset. Selain itu, durasi dan jarak dari sumber suara juga ikut berperan dalam faktor resiko terjadinya NIHL. Lalu, apa saja dampak dari NIHL terhadap kehidupan sehari-hari? Tanpa pendengaran, maka kita tidak dapat memastikan suara. Pendengaran adalah modalitas penting dalam komunikasi sehari-hari. Pendengaran akan berdampak besar dalam penurunan sisi sosial di masyarakat, karena tanpa mendengar, kita tidak dapat bersosialisasi dengan optimal. Isolasi sosial akan berdampak pada penurunan kesehatan mental secara perlahan, yang akan juga berlangsung sehingga menyebabkan penurunan pada fungsi kognitif manusia. Maka dari itu, bagaimanakah langkah-langkah yang tepat untuk kita lakukan dalam pencegahan agar indera pendengaran kita tetap sehat? Yang pertama, kita perlu mengidentifikasi suara bising yang terdapat di lingkungan sekitar kita. Yang kedua, hindarilah suara bising yang berpotensi mengancam pendengaran Anda. Yang ketiga, gunakanlah earmuff sebagai alat pelindung pendengaran, terutama bagi mereka yang bekerja di konstruksi, hiburan musik, ataupun transportasi. Earmuff perlu digunakan untuk menghindari paparan suara bising berlebihan yang tidak dapat dihindari terutama di lingkungan pekerjaan. Mengapa penggunaan earmuff sangat penting? Sebab batas maksimal paparan kebisingan yang dapat diterima oleh seorang pekerja adalah 85 desibel dengan jangka waktu pemaparan maksimal 8 jam per hari. Lalu yang keempat, konsultasikanlah kepada dokter jika Anda merasakan adanya penurunan fungsi dalam pendengaran Anda. Semakin cepat Anda mendapatkan penanganan, maka semakin baik pula hasilnya. Lalu, apakah itu berarti kita harus menghindari penggunaan PLD? Menurut WHO, terdapat beberapa langkah yang bijak dalam menggunakan PLD. Yang pertama, dengan menerapkan prinsip 60-60, yaitu mengatur volume PLD kurang dari 60%, dan juga penggunaannya tidak boleh lebih dari 60 menit. Dalam menggunakan earbuds, juga kita harus menggunakannya dengan posisi yang benar-benar tepat di telinga, supaya memungkinkan musik didengar dengan jelas pada volume yang minimal. Yang ketiga, disarankan untuk menggunakan earphone atau headphone dengan meredam bising.